Seorang wanita muda sedang tidur di dalam mobilnya ketika ia diganggu oleh dua pria bertubuh besar. Salah satu dari mereka mengira tidak ada orang di dalam mobil, mengeluarkan pistol air dan terus menyemprotkan air ke dalam. Ia baru menyadari keberadaan gadis yang sedang tidur itu ketika sampai di pintu mobil. Melihat pakaian dalam merahnya yang terlihat, pria berambut pirang itu memiliki pikiran jahat, sementara pria berjanggut di sebelahnya menatapnya dengan seksama. Pria berambut pirang itu sangat bersemangat. Setelah melajang selama 40 tahun, ia bertekad untuk menikmati pesta ini sendirian. Setelah pria berjanggut itu pergi, ia dengan bersemangat membuka pintu mobil, tapi bukannya berhasil, ia malah membangunkan gadis itu. Gadis itu dengan lesu membuka matanya dan melihat seorang pria menatapnya dengan seksama. Ia berteriak menyuruh pria itu segera pergi. Pria berambut pirang itu tidak ingin melepaskan mangsanya, tidak hanya tidak pergi, tapi juga melontarkan kata-kata kasar kepadanya. Gadis itu ketakutan dan dengan panik membunyikan klakson mobil. Suara itu dengan cepat menarik perhatian orang tuanya di gunung. Menyadari putri mereka mungkin dalam bahaya, sang ayah buru-buru menyerahkan putra bungsunya kepada istrinya dan bergegas turun ke gunung sendirian. Namun suara klakson yang keras itu membuat pria berjanggut di dekatnya waspada dan pria itu segera datang. Dengan cemas, pria berjanggut itu menodongkan pistol ke arahnya. Gadis itu yang belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya tidak punya pilihan selain menurut sambil menangis membuka pintu mobil untuk menyelamatkan nyawanya. Untungnya ayahnya turun dari gunung saat itu. Namun karena pria-pria lain itu bersenjata, ia dengan cepat dilumpuhkan oleh kedua pria mesum itu. Sementara itu, sang istri melihat suami dan putrinya belum kembali dalam waktu yang lama, khawatir akan keselamatan mereka dan segera memasukkan putra bungsunya kembali ke tenda lalu bergegas menuju mobil. Melihat keluarganya terancam, ia menerjang ke depan dan menjatuhkan pria berambut pirang itu. Kekacauan terjadi dan gadis itu memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan diri dari pria berjanggut itu, mencoba melarikan diri ke dalam hutan. Next one goes in his head. Dengan demikian, seluruh keluarga yang terdiri dari 3 orang itu ditaklukkan dan dengan cepat dibawa jauh ke dalam hutan. Kedua pria mesum itu setelah memuaskan nafsu mereka tidak berhenti di situ, tapi malah bermaksud untuk menyiksa keluarga itu lebih lanjut. Pria berjanggut itu meletakkan kaleng bir di kepala ayahnya, bermaksud agar pria berambut pirang itu menembak. Namun kaleng itu jatuh dari kepala pria itu segera setelah pria berambut pirang itu membidik. Pria berambut pirang itu mengangkat senjatanya lagi, tapi kaleng itu jatuh lagi. Karena sudah kehilangan kesabaran, pria berambut pirang itu menembak dan membunuh pria tersebut. Istri pria itu berteriak melihat kejadian itu dan pria berjanggut itu juga menembaknya hingga tewas. Hanya seorang anak perempuan yang koma yang tersisa dalam keluarga tersebut. Tepat ketika mereka mengira telah menyingkirkan semua ancaman, pria berambut pirang itu menemukan seorang anak laki-laki di ponsel gadis itu. Kedua pria itu segera pergi ke tenda keluarga tersebut, tapi tidak menemukan anak laki-laki itu. Tanpa pengetahuan mereka, anak laki-laki itu telah meninggalkan tenda, menangis dan berlari ke hutan untuk mencari ibunya. Sepasang suami istri muda segera menemukan anak laki-laki itu. Melihat detak jantungnya masih ada, mereka segera membawanya ke mobil mereka, bermaksud membawanya ke rumah sakit segera. Namun tepat saat mereka hendak pergi, tiba-tiba mereka mendengar deru mesin di belakang mereka. Pendatang baru itu tak lain adalah pria berambut pirang yang licik. Melihat keduanya telah menyelamatkan anak laki-laki itu, pria berambut pirang itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu bahwa jika anak itu dibawa ke kantor polisi, pembunuhnya akan terungkap. Jadi ia berencana untuk membunuh lagi untuk menutupi jejaknya. Ia berbohong mengatakan bahwa ia akan membawa pria itu untuk mencari orang tua anak laki-laki itu di dekat situ, sementara wanita itu tinggal di belakang untuk merawat anak itu. Pria itu belum jauh berjalan ketika ia melihat ayah dan gadis itu baru saja ditembak, tapi tubuh istrinya tidak ditemukan dimanapun. Saraf rambut kuning itu langsung tegang, ia telah ditembak mati tepat di sini oleh pria berjanggut itu. What? What are you doing? Look. Rambut kuning mengikuti jejak darah dan menemukan sang ibu nyaris tak bernyawa. Namun tepat ketika pria itu hendak membantu, pria berjanggut itu tiba-tiba mengangkat senapan berburu di belakangnya. Tembakan itu membuat pria itu ketakutan. Ia menyadari bahwa orang di belakangnya adalah pembunuh keluarga itu. Ia memanfaatkan kesempatan itu mendorong pria itu ke samping dan dengan cepat berlari ke dalaman hutan. Sementara itu, wanita yang menunggu pacarnya dan rambut kuning bertemu dengan pria berjanggut itu. Pria berjanggut itu memberi isyarat kepada wanita itu untuk menurunkan jendela. Wanita itu dengan cepat meraih anak laki-laki itu dan bergegas masuk ke hutan. Pria berjanggut itu tak ingin melepaskannya, segera membalut lukanya dan mengejar. Pengejaran pun terjadi di hutan dengan pasangan muda itu sebagai mangsa dan pria berjanggut serta pria berambut pirang sebagai pemburu. Jika tidak terjadi hal yang tak terduga, pasangan itu kemungkinan akan binasa. Namun pria itu karena tahu ia tak bisa melarikan diri, menemukan tempat untuk bersembunyi, menyebabkan pria berambut pirang itu kehilangan targetnya. Ia dengan hati-hati mengamati hutan dan tiba-tiba melihat sesosok. Mendekat, pria berambut pirang itu menyadari bahwa itu adalah kaki tangannya pria berjanggut. Panik, ia tidak hanya gagal menangkap pasangan itu, tapi juga memukuli pria berjanggut itu hingga hampir mati. Merasa sangat bersalah, ia memutuskan untuk mencabik-cabik pasangan itu. Pada saat itu, tangisan anak laki-laki itu menarik perhatiannya. Ia mengikuti suara itu, menemukan wanita dan anak itu dan membawanya kembali kepada pria berjanggut. Melihat pacarnya disandra oleh pria berambut pirang itu, ia ingin bergegas membantunya tapi tidak memiliki keberanian.
Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pria berambut pirang itu merebut anak laki-laki itu dari pelukan pacarnya dan membantingnya ke tanah. Wanita itu mencoba memeriksa anak laki-laki itu, tapi pria berambut pirang itu menghentikannya. Pria berjanggut itu sekarat dan menyadari nyawanya dalam bahaya, memohon kepada saudaranya untuk membantunya mati. Ia menggantung wanita itu di pohon dengan kasar, membuka kancing bajunya, lalu mengambil senapan berburu dan mengarahkan moncongnya ke tubuh wanita itu. Wanita itu pucat basi, matanya dipenuhi teror, memohon tanpa henti. Namun pria itu tetap seperti patung dingin, tuli terhadap permohonan. Tujuannya adalah untuk membuat wanita itu berteriak dan memancing pacarnya keluar. Tapi wanita itu memiliki sifat keras kepala. Ia menggertakkan giginya, matanya berlinang air mata dan tetap diam. Wanita itu tidak menyadari bahwa kekasihnya telah melupakannya, mengemudi sendirian menuruni gunung. Pria berambut pirang mendengar deru mesin mobil dan tindakannya langsung terhenti. Pria berambut pirang itu menghentikan apa yang sedang dilakukannya, menurunkan wanita itu dari pohon lalu menyeretnya melewati hutan. Ia harus menghentikan kekasih wanita itu agar tidak melarikan diri, jika tidak konsekuensinya akan tak terbayangkan. Keduanya dengan cepat sampai di mobil. Pria berambut pirang itu dengan kasar mendorong wanita itu ke dalam mobil, lalu menginjak pedal gas dan melaju kencang ke arah pria itu menuruni gunung. Wanita itu tahu konsekuensinya menemukan kekasihnya dan berjuang mati-matian di dalam mobil mencoba menghentikan pria berambut pirang itu. Sementara itu pria itu sudah tiba di kantor polisi. Tak lama kemudian ia masuk ke mobil polisi dan menuju lebih dalam ke hutan bersama polisi untuk mencari kekasihnya. Wanita yang terjebak di dalam mobil mendengar sirine, matanya berbinar dan ia segera menyalakan lampu depan, menyalakannya tanpa henti. Lampu itu sangat mencolok di hutan yang remang-remang, berhasil menarik perhatian polisi dan pacarnya. Saat mobil polisi semakin mendekat, wanita itu akhirnya menghela napas lega. Tapi ia tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Ternyata pria berambut pirang itu telah mengantisipasi kedatangan polisi dan telah memasang jebakan di hutan, menunggu untuk menangkap mereka semua. Ketika polisi bersiap untuk menyelamatkan wanita itu, pria berambut pirang itu tiba-tiba menyerang. Memanfaatkan kelengahan pria berambut pirang itu, wanita itu dengan putus asa membebaskan diri, membuka pintu mobil dan berlari liar ke dalam hutan. Pria berambut pirang itu menyaksikan wanita itu melarikan diri, tidak panik tapi malah menunjukkan senyum dingin. Ia mengangkat pistolnya, mengarahkannya ke pacar wanita itu dan berteriak. Mendengar ini, jantung wanita itu berdebar kencang. Untuk menyelamatkan pacarnya, ia berjuang sejenak, tapi akhirnya tidak punya pilihan selain keluar. Di bawah paksaan pria itu, wanita itu terpaksa mengantar pria itu dan pacarnya kembali ke hutan, berusaha menghindari polisi yang mendekat. Namun ia bukanlah orang yang mudah dimanipulasi, ia telah merencanakan pelariannya. Ketika pria itu lengah, wanita itu dengan cepat memutar kemudi dan mobil itu kehilangan kendali, melaju kencang di hutan. Meskipun mengalami luka serius, pria itu melompat keluar dari mobil dan mencoba melarikan diri. Tapi begitu ia berdiri, wanita itu menjatuhkannya dengan pintu mobil, lalu mengambil batu dan menghantamkannya ke kepalanya dengan sekuat tenaga. Pria itu akhirnya tewas di tangan wanita yang tampaknya lemah tersebut. Setelah itu wanita dan pacarnya dibawa ke rumah sakit. Untungnya keduanya tidak terluka. Kejadian ini membuat mereka menyadari bahwa ketenangan dan kecerdasan adalah kunci untuk memecahkan masalah ketika menghadapi bahaya mendadak.